Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristini Muru. Saya mahasiswa dari kampus Tikes Maranatha Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dalam keperawatan. Dan topik yang saya bawa adalah komunikasi efektif. Baik, komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi dan efisien, dan menerima pesan secara akurat. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, dan yang terakhir berbagi rasa. Komunikasi efektif menghasilkan 5 hal. Yang pertama, pengertian, kedua, kesenangan, yang ketiga, pengaruh pada sikap, 4, hubungan yang makin baik, dan 5, tindakan. Baik, ada 4 tujuan komunikasi. Yang pertama, mengonfirmasikan berita menarik atau bermanfaat, data relevan dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak kata. Yang kedua, menghibur. Humor dapat mengurangi ketegangan. Yang ketiga, menyentuh emosi. Nada suara dan pilihan kata ungkapkan perasaan Anda. Yang keempat, menggerakkan untuk bertindak. Apa yang Anda inginkan dari lawan bicara, tunjukkan tindakan yang diharapkan dengan jelas. Komponen komunikasi meliputi ide atau gagasan, komunikator, pesan, media, panca indera penerima. Faktor komunikasi yang pertama, siapa, pesan, media, tempat, dan situasi. Hambatan komunikasi meliputi latar belakang, bahasa, sikap, waktu, dan lingkungan. Kesalahan umum dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan. Cepat-cepat berbicara tanpa menyusun ide. Terlalu banyak gagasan, tidak berhubungan. Pernyataan terlalu pendek. Mengabaikan pengetahuan pendengar. Dan yang terakhir, tidak merumuskan pesan sesuai sudut pandang penerima. Yang kedua, penerima pesan. Tidak memperhatikan, merumuskan jawaban sebelum mendengar lengkap, memperhatikan detail, bukan pesan keseluruhan, menilai benar salah sebelum paham. Keterampilan komunikasi. Yang pertama, mendengarkan, kedua, bertingkah laku asertif, ketiga, menyelesaikan konflik, keempat, membaca situasi, kelima, melakukan persuasi. Waktu yang digunakan untuk mendengarkan. Menurut penelitian Rankin 1928, yang pertama, 45% mendengarkan, 30% berbicara, 16% membaca, dan 9% menulis. Yang kedua, penelitian menurut Barker tahun 1980. 53% mendengarkan, 17% membaca, 16% berbicara, dan 14% menulis. Mendengarkan proses aktif menerima rangsangan atau stimulus telinga. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting, tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk. Hambatan-hambatan mendengar. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Ketiga, asimilasi atau kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian sehingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai diri. Faktor kawan atau lawan. Mendengarkan yang diharapkan atau hanyut
dalam pesan pembicara tidak mendengar apa yang dikatakan, melainkan hambatan-hambatan mendengar. Pertama, sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan masalah eksternal. Yang ketiga, asimilasi atau kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai diri. Yang keempat, faktor kawan atau lawan. Yang terakhir, mendengar yang diharapkan atau hanyut dalam pesan pembicara, tidak mendengarkan apa yang dikatakan, melainkan apa yang kita harapkan. Keterampilan verbal. Yang pertama, nada suara, volume suara, kecepatan suara, kejelasan pengucapan kata-kata, pemilihan kata, bahasa, dan logat. Berikut, menangkap feedback atau komunikasi nonverbal. Yang pertama, kontak mata. Kedua, anggukan dan gelengkan kepala. Yang ketiga, ekspresi wajah. 4, menghadap pada pembicara. Kelima, isyarat antusias, tidak bosan dan tidak cemas. 6, tidak melakukan hal lain. Dan yang terakhir, mengurangi gangguan dari luar. Komunikasi ekspresif meliputi isi pesan, gaya bahasa, argumentasi, dan ekspresi. Berikut komunikasi ekspresi. Yang pertama, isi pesan, gaya bahasa, argumentasi, dan ekspresi. Tariklah minat lawan bicara ke dalam isi pembicaraan, gunakan gaya bahasa yang sesuai untuk mempertahankan minat, yakinkan mereka dengan argumentasi, dan gunakan ekspresi bicara untuk memakau pesan di hati mereka. Ada 4 prinsip komunikasi ampuh. Yang pertama, munculkan kesan. Kedua, arahkan fokus. Ketiga, inklusif. Dan yang terakhir, spesifik atau tanpa sasaran. Cara menambah daya tarik komunikasi. Yang pertama, senyum. Yang kedua, pusatkan perhatian pada kekhawatiran, kebutuhan, dan masalah hasrat. Cara menambah daya tarik komunikasi. Yang pertama, cara menambah daya tarik komunikasi. Yang pertama, senyum. Yang kedua, pusatkan perhatian pada kekhawatiran, kebutuhan, masalah, dan hasrat pendengar. Yang ketiga, antar dengan pokok-pokok yang akan dibahas. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Yang kelima, baca umpan balik pendengar atau tatapan. Dan yang terakhir, jangan pernah meremehkan kepekaan pendengar. Etika berkomunikasi. Yang pertama, diam dan menyimak. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, tidak meninggalkan lawan bicara. Yang keempat, tidak menepis pembicaraan lawan. Dan yang terakhir, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Demikian sedikit penjelasan tentang komunikasi efektif dari saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.